Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Amma ba'du. Para jemaah Masjid Al-Jariyat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan keistiqomahan kepada kita agar kita bisa senantiasa semangat dan terus untuk datang ke majelis ilmu dan mempelajari ilmu sampai akhir hayat kita. Amin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan pelajaran kita tentang bab doa orang tua. Bab tentang babu da'watil walidain, bab doa kedua orang tua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang doa kedua orang tua, bahwasannya doa kedua orang tua itu adalah mustajabah berdasarkan hadis dari Nabi SAW. Thalathu da'watin mustajabatun lahun la syakka fihinna. 3 doa yang mustajabah dan tidak ada keraguan padanya, dan di antara 3 ini adalah da'watul walid, doa seorang atau doa orang tua ala walidihi, terhadap anaknya. Artinya kalau orang tua berdoa untuk anaknya, maka doa ini sudah dipastikan mustajabah la syakka fihinna, dan tidak perlu diragukan lagi, pasti akan diijabahi. Nah, kemudian kita sampai kepada hadis ke-33, di mana hadis ke-33 ini bisa kita katakan sebagai bentuk bukti bahwasannya doa orang tua itu benar-benar diijabah oleh Allah. Doa orang tua kepada anak itu betul-betul diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Bukhari membawakan hadis ke-33 ini sebagai bentuk bukti. Dan hadis ke-33 ini adalah tentang kisah Juraij. Kisah siapa? Juraij. Kisahnya sangat panjang, kita percepat, khawatir nanti waktunya tidak nutut. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, mu'allif rahimahullah berkata, haddatsana Ayyas ibnul Walid, telah menceritakan kepada kami Ayyas bin Walid. Qala, dia berkata, haddatsana Abdul A'la, qala, telah menceritakan kepada kami Abdul A'la. Qala, dia berkata, haddatsana Muhammad bin Ishaq, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Abdullah bin Qusayd, dari Yazid bin Abdullah ibn Qusayd, an Muhammad ibn Syarahbil, dari Muhammad bin Syarahbil, akhi Bani Abdiddar, yang merupakan saudara dari Bani Abdiddar, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam wa sahibu Juraij." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada bayi maulud, tidak ada bayi yang bisa bicara dari kalangan manusia fi mahdin, ketika dia berada di dalam buayan, kecuali dua, yaitu yang pertama Isa bin Maryam dan sahibu Juraij, yaitu bayi yang ada pada kisah Juraij. Para jamaah, hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari di Adabul Mufrad ini merupakan ringkasan, merupakan ikhtisar atau ringkasan, sebab hadis ini panjang dan beliau juga riwayatkan dalam Sahih Bukhari. Di mana di Sahih Bukhari beliau Imam Bukhari membawakan riwayat bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang bayi pun yang bisa bicara illa thalath, kecuali 3 orang bayi. Di sini Imam Bukhari hanya menyebutkan 2 orang bayi, membawakan hadis dengan riwayat yang menyebutkan 2 orang bayi. Adapun di Sahih Bukhari itu disebutkan bahwa beliau membawakan riwayat yang menunjukkan bahwa ada 3 orang bayi yang bisa berbicara ketika masa buayan. Qila ya Nabi Allah, wa ma sahibu Juraij. Kemudian dikatakan, wahai Nabi Allah, tentu para sahabat yang bertanya, wa ma sahibu Juraij, apakah yang dimaksud dengan bayi Juraij atau bayi yang ada dalam kisah Juraij? Disinilah Nabi SAW akan memberikan kisahnya kepada kita. Qala, beliau SAW bersabda, fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi su'umatin lahu. Sesungguhnya Juraij itu adalah seorang laki-laki rahib, ahli ibadah atau pendeta. Karena Juraij termasuk kalangan dari Bani Israel. Jadi kisah ini terjadi di masa Bani Israel. Dikatakan rohib karena dia dari kalangan Bani Israel, dan Juraij ini adalah seorang ahli ibadah. Fi su'umatin lahu, yang mana dia senantiasa beribadah di dalam tempat ibadahnya, di dalam gerejanya. Wa kana ra'i baqarin ya'wi ila asfali su'umatihi, dan seorang penggembala sapi, ada seorang penggembala sapi yang berteduh di bawah tempat ibadah tersebut. Wa kanat imra'atun min ahli al-qaryah tahtalifu ila ar-ra'i, dan setiap hari ada seorang wanita dari penduduk di situ, takhtalifu ila ar-ra'i, yang dia itu senantiasa pergi datang dan pergi untuk menemui penggembala ini. Setiap hari seorang wanita dari penduduk negeri tersebut yang selalu datang dan pergi menemui penggembala sapi ini. Fa'atat ummuhu yauman, kemudian suatu ketika ibunya Juraij ini datang menemui Juraij. Perlu diketahui para jamaah, seumahnya Juraij ini, tempat ibadahnya Juraij ini berada di tempat yang tinggi, dan ibunya berada di tempat yang rendah. Karena ibunya sudah tua, maka ibunya tidak mampu naik ke tempat yang tinggi. Maka ibunya memanggil Juraij. Ini dalam riwayat lain dikatakan demikian. Faqalat, maka ibunya memanggil, ya Juraij, wahai Juraij. Wa huwa yusolli, sedangkan Juraij dalam keadaan sholat. Sebagaimana yang dikatakan di awal, Juraij ini ahli ibadah, kerjanya sholat terus.
Dikatakan dalam syarahnya, dalam syarah Muslim ya, karena hadis ini ada juga dalam Sahih Muslim. Dikatakan di sini di mana jurat itu adalah orang yang zailu fihi anin nas, orang yang menjauh dari kerumunan manusia, wa yatrukud dunya, dan dia adalah orang yang meninggalkan dunia, wa yusallil laila wan nahar, dan dia adalah orang yang selalu sholat malam dan siang, malam sholat, siang juga sholat. Wa idza ja'ahu syai'un minal mal anfaqahu, dan apabila jurat ini mendapatkan suatu harta, langsung sama dia diinfakkan. Jadi jurat ini benar-benar seorang ahli ibadah, seorang yang zuhud lah, dikatakan demikian. Bahkan ketika ibunya datang pun juratnya masih sholat. Faqala fi nafsi, lantas jurat berkata pada dirinya sendiri, dia berkata dalam hati, wa huwa yusolli, sedangkan dia sholat. Artinya ketika ibunya memanggil, jurat ini dengar. Karena dia dengar, maka dia berkata dalam hatinya, dalam keadaan sholat dia berkata dalam hati, ummi wa sholati, ibuku atau sholatku. Dia bingung, aku menghentikan sholat untuk datang ke ibuku atau sholatku, ibuku atau sholatku. Dia bingung. Fara'a an yu'thira sholatahu, maka akhirnya dia lebih mengutamakan sholatnya. Maka ketika ibunya manggil, dia tetap lanjut sholat, tapi hatinya bingung. Faqala, mana tadi? Thumma sarakat bihi tsaniyah. Oke, hari pertama Juret tidak memenuhi panggilan ibunya. Di hari kedua ibunya datang lagi dan teriak lagi, ya Juret. Dipanggil lagi, wahai Juret. Lagi-lagi dia mendengar panggilan ibunya dan dia faqala fi nafsi, berkata dalam hatinya, ummi wa sholati, ibuku atau sholatku. Dia bingung. Akhirnya fara'a an yu'thira sholatahu, lagi-lagi dia lebih mengutamakan sholatnya, sholatku ajalah. Seperti itu. Ibunya pun pulang. Datang lagi di hari ketiga, summa sarakhat bihi tsalitsah. Datang dari ketiga dan ibunya teriak lagi, ya Juret, wahai Juret, teriak lagi di hari ketiga. Lagi-lagi Juret bimbang, ibuku atau sholatku. Jadi Juret ini adalah orang yang tidak pernah meninggalkan tempat ibadahnya. Paham gak? Jadi dia selalu ibadah, nggak pernah turun dari tempat ibadahnya. Itu Juret. Makanya bagaimana, wallahu a'lam, bagaimana dia makan. Yang jelas Juret ini tidak pernah meninggalkan tempat ibadahnya. Buktinya apa? Sampai hari ketiga pun ibunya memanggil Juret, Juret tetap berada di tempat ibadahnya dalam keadaan sholat. Faqala fi nafsi, lagi-lagi dia ya, lagi-lagi dia berkata dalam hatinya, ummi wa sholati, ibuku atau sholatku. Dan dia pun fara'a an yu'thira sholatahu, dan dia pun memilih untuk melanjutkan sholatnya. Falamma lam yujibha, kata Rasulullah SAW, maka tatkala Juret tidak memenuhi panggilan ibunya, qalat, ibunya berkata, tentu dengan penuh kekecewaan, dengan penuh kemarahan, sudah 3 hari dipanggil, kok tidak dijawab, kok tidak dipenuhi. Kan bisa jadi ibunya ini membutuhkan sesuatu. Maka ibunya kecewa, ibunya marah. Karena marah, ibunya keceplosan mendoakan jelek. Ibunya mengatakan, la amatakallahu ya Juret hatta tandura fi wajhil mumisat. Wahai Juret, Allah tidak akan mematikanmu sampai kamu melihat wajah seorang pelacur, wajah seorang wanita pezina. Doa ibunya seperti itu. Tsumma insarafat, kemudian ibunya meninggalkan Juret. Keceplosan ngomong seperti itu, ya mustajabah, sesuai dengan hadis Rasul SAW. Doanya mustajabah. Akhirnya suatu ketika fa'utiyal malaku bitilkal mar'ati waladat, wanita
yang selalu datang menemui penggembala sapi tadi itu tiba-tiba didatangkan di hadapan raja dalam keadaan waladat, membawa anak. Tiba-tiba perempuan yang di awal kita baca tadi yang selalu datang setiap hari menemui penggembala sapi itu didatangkan di hadapan raja dalam keadaan membawa anak. Faqala, lantas raja bertanya kepada wanita tersebut, mimman, anak ini anak siapa? Qalat, lantas wanita ini berkata, min Juraid, ini anaknya Juraid. Tentu terkejut raja, ini ahli ibadah kok bisa menzinai perempuan pelacur. Maka raja berkata, asahibul su'umah, apakah yang engkau maksud itu Juraid yang selalu beribadah di su'umah, di tempat ibadahnya tersebut? Qalat na'am. Maka perempuan itu mengatakan, na'am, iya. Mana? Qala, lalu raja berkata kepada bala tentaranya, memerintahkan kepada pasukannya, ihdimu su'umatahu wa'tuni bihi, hancurkan tempat ibadahnya Juraid dan datangkan Juraid di hadapanku. Lantas tentara ini pergi menuju tempat ibadahnya Juraid yang berada di atas. Fadarabu su'umatahu bil fu'us, lantas mereka menghancurkan tempat ibadah Juraid dengan kapak hatta waqa'at, sampai bangunan tersebut hancur lebur, dihancurkan sama tentara tersebut. Karena tempatnya tinggi, di riwayat lain nggak cuma dengan kapak, dengan palu juga, dengan palu yang terbuat dari besi. Faja'alu yadahu ila unukihi bihablin, lantas para tentara ini mengikat tangan Juraid di lehernya. Jadi seperti ini. Dan riwayat lain di Sahih Muslim sini disebutkan bahwa ketika mereka datang, mereka mukulin Juraid, dipukulin, diantemi Juraid ini. Juraid bingung, kok tiba-tiba datang diantemin, gitu kan? Maka Juraid tanya, loh, apa salah saya? Lantas tentara ini menjelaskan kalau ada wanita yang mengaku punya anak dan anak ini darimu. Maka Juraid pun digiring turun dari su'umanya dalam keadaan terikat tangannya. Thumma intuliqa bih, kemudian Juraid dibawa pergi bersama mereka. Sesampainya dibawa, famurra bihi alal mumisat, dia pun melewati para pelacur. Sampainya dibawa, dia melewati wajah-wajah para pelacur sesuai dengan doa ibunya. Karena ketika dia berada di atas, dia tidak pernah ketemu yang namanya wanita. Ibadah terus, meninggalkan dunia dia, meninggalkan semua kenikmatan dunia. Doa ibunya apa? Allah tidak akan mematikan kamu sampai kamu melihat wajah pelacur. Dan betul, ketika Juraid turun, rumah ibadahnya hancur, maka dia pun melewati para pelacur yang jumlahnya lebih dari satu. Ini jamak, ini al-mumisat, ini bentuk jamak. Jadi para pelacurnya lebih dari satu. Tapi yang punya anak, yang ngaku anaknya Juraid cuman satu. Tapi jumlah pelacurnya ada lebih dari satu. Barangkali teman-temannya. Fara'ahunna, lantas Juraid pun melihat kepada wajah pelacur tersebut. Fatabassama, lantas dia pun tersenyum. Apa yang membuat Juraid tersenyum? Itu nanti ada di akhir kisah. Kenapa kok dia ketika melihat wajah pelacur, Juraid ini tabassam, tersenyum? Itu ada di akhir cerita. Wahunna yandurna ilaihi finnas, dan para pelacur itu pun melihat Juraid berada
di kumpulan manusia karena dia dibawa oleh rombongan tentara. Faqala al-malik, lantas raja pun berkata, "Ma tas'amu hadi?" Apa pendapatmu tentang wanita pelacur-pelacur ini? Apa yang engkau katakan tentang para wanita pelacur ini? Qala ma tas'amu. Kemudian Juret pun berkata, mana tandanya ini? Nah ini dia. Qala ma tas'amu. Memang apa yang telah dia katakan? Juret balik bertanya, memang apa yang telah dia katakan? Qala, raja berkata, tas'am anna waladaha minka. Dia mengatakan bahwasannya anaknya ini adalah anakmu. Fa'aqabala alaihi. Lantas anak tersebut didatangkan di hadapan Juret. Dalam riwayat Sahih Muslim, ketika raja mengatakan bahwa bahwa wanita ini mengaku bahwa anak ini adalah anakmu, maka Juret ini izin untuk sholat. Di Sahih Muslim disebutkan demikian, Juret ini izin untuk sholat. Barangkali dia berdoa karena ini fitnahnya dia, musibahnya dia. Setelah sholat, dia datang kembali ke menemui raja. Dia bertanya, aina sobi? Lantas di mana anaknya? Wanita itu pun akhirnya datang. Dan wanita ini mengatakan, hada huwa fi hijri. Ini anaknya, dia berada di pangkuanku. Seperti itu kisah lengkapnya. Kalau di dalam Sahih Muslim. Fa'aqabala alaihi. Akhirnya anak ini didatangkan di hadapan Juret. Setelah kapan? Setelah Juret mendirikan apa tadi? Sholat. Dia sholat dulu. Memang dia ahli ibadah. Dia dekat sama Allah Azza wa Jalla. Ini Allah lagi uji dia ini. Dia tahu dalam keadaan sulit. Karena dia sulit maka dia kembali ke siapa? Ke Allah. Dia minta tolong sama Allah karena dia sholat. Faqala, lantas Juret berkata kepada anak tersebut, man abuka? Siapa bapakmu? Tanya kepada anak tersebut, siapa bapakmu? Qala, anak itu otomatis menjawab, ra'il baqar. Ini bukan hamzah ya, ini alif sebenarnya. Di Sahih Muslim, di Sahih Bukhari ini alif, bukan hamzah. Qala ra'il baqar. Bapakku adalah si penggembala sapi. Qala al-malik, melihat pengakuan anak tersebut, maka raja pun merasa bersalah. Lantas dia berkata kepada Juret, anaj'alu su'umataka min dahabin. Apakah engkau mau kami bangunkan rumah ibadahmu dari emas? Qala la. Juret mengatakan, tidak usah. Qala min fiddah. Bagaimana kalau kami bangunkan lagi rumah ibadahmu dari perak? Karena rumah ibadahnya hancur, dihancurkan oleh raja tadi. Karena raja merasa bersalah, raja nawarkan, mau enggak sebagai bentuk penebusan kesalahanku, aku bangunkan su'umah rumah ibadahmu dari emas. Tidak usah. Dari perak, tidak usah. Qala fama naj'aluha. Lantas bagaimana kami membangunnya? Juret mengatakan, rudduha kama kanat. Kembalikan saja bangunan tersebut sebagaimana sedia kala. Artinya kalau dari tanah ya sudah, bangunkan lagi sesuai dengan sebelumnya. Terbuat dari apa? Kemudian raja tanya, qala famal ladzi tabassamta. Lantas apa yang membuat engkau tersenyum? Juret mengatakan, qala amrun araftuhu. Suatu perkara yang aku tahu. Engkau enggak tahu tapi aku tahu. Terus dia jelasin apa itu? Adrakatni da'watu ummi. Ternyata doa ibuku mengenaiku, kata Juret. Aku terkena doa ibuku, aku tertimpa doa ibuku. Itu membuat dia tersenyum. Ternyata ibuku doanya dikabulkan sama Allah Azza wa Jalla. Tsumma akhbarahum. Kemudian Juret mengabarkan kepada mereka
bagaimana doa ibunya tersebut. Bismillah. Hadis ini riwayat Imam Muslim dan Imam Bukhari dalam sahih keduanya, dan tidak ada banyak faedah di sini. Maka faedah ini saya ambilkan dari syarah sahih Muslim. Syarah sahih Muslim tentang kisah Juraid ini. Faedah yang pertama para jamaah, dikatakan di sini bahwa hadis ini dalilun ala adami haqqil walidain wa khassatan al-um, menunjukkan betapa agungnya hak kedua orang tua, terlebih lagi seorang ibu. Wa annahu yanbaghi lil insani alla yulji'a walidayhi lidu'ai alaihi, dan bahwasannya janganlah seseorang meminta kepada kedua orang tuanya untuk mendoakan kejelekan kepada dia. Janganlah seorang anak minta kepada kedua orang tuanya untuk mendoakan kejelekan kepadanya. Lantas apa yang harus dilakukan? Hendaklah seorang anak minta kepada kedua orang tua doa kebaikan. Karena hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya doa ibu itu terkabul. Sesuai dengan hadis yang sebelumnya, 3 doa yang Allah tidak akan tolak dan pasti terjadi. Salah satunya adalah doa orang tua kepada anaknya. Jadi ini juga sebagai bentuk tanbih, kehati-hatian kita. Sebagaimana kemarin minggu lalu kita sudah bahas, hati-hati dengan orang tua agar tidak keceplosan. Karena ibunya Juraid ini, barangkali dia bodoh sama Juraid sampai 3 hari Juraid tidak memenuhi panggilannya. Akhirnya dia marah, dia kecewa, dia keceplosan mendoakan jelek Juraid. Dan Allah kabulkan karena doa orang tua mustajabah. Lalu bagaimana dengan kita? Ini pelajaran besar bagi kita. Hati-hati jangan sampai kita keceplosan. Terus mendoakan apa, Ustaz? Kemarin sudah saya sampaikan, kalau kita marah, kita emosi, tetap doakan kebaikan. Karena marahnya kita, emosinya kita, itu adalah waktu mustajabah. Emosinya kita ke anak kita itu waktu mustajabah. Jadi kalau panjenengan marah sama anak panjenengan, jangan cuma marah, tapi juga diselingi dengan doa kebaikan. Karena itu pasti akan terkabul. La syakka, tidak diragukan, pasti terkabul. Kita boleh marah, kita mungkin pukul anak kita, tapi setelah pukul itu, setelah marah itu, langsung lontarkan doa kebaikan. Sebagaimana kemarin saya beri contoh siapa? Doanya ibunya Syekh As-Sudais, hafidhahullah. Ketika dia marah sama Syekh Sudais, tapi marahnya dia itu melontarkan suatu doa kebaikan kepada Syekh Sudais. Idhab ilal haramain la'allaka imamul haramain. Hei Sudais, pergilah engkau ke haramain, semoga engkau menjadi imam haramain. Doa ini diucapkan kapan? Ketika ibunya lagi marah. Kalau kita marah, boleh kita marah, tapi jangan lupa doa kebaikan di akhir kemarahan kita. Kadang kita lupa, kadang kita cuma marah doang, doanya ketinggalan. Kali ini jangan sampai, karena ketika marah itu adalah saat yang mustajabah untuk berdoa. Kemudian faedah yang kedua, ada hukum fikih terkait hadis ini. Hadis ini menunjukkan kepada kita annal musalli naflan idza da'ahu ahadul walidain wajaba alaihi an yujibahu walau kana fis shalah. Bahwasannya seorang yang sholat sunnah, apabila salah seorang dari kedua orang tuanya memanggil dia, maka wajib atasnya untuk memenuhi panggilan kedua orang tuanya, meskipun dia berada di dalam sholat. Li'annal istimrara fis sholat tatawwu, karena dia sedang melakukan sholat sunnah.
Wa ijabatul ummi awil abi wajibatun. Sedangkan memenuhi panggilan ibu atau memenuhi panggilan bapak itu adalah wajib. Jadi kalau ada orang melakukan sholat sunnah, dipanggil ibunya, dipanggil bapaknya, maka dia wajib untuk memenuhi panggilan orang tuanya. Kenapa? Karena memenuhi panggilan orang tua itu hukumnya wajib, sedangkan sholat yang dia lakukan itu hukumnya sunnah. Maka sunnah yang dia lakukan, maka dalam perkara ini yang wajib harus dilakukan atau didahulukan. Bal yastamirru fi sholatihi wa yajtahidu fi takhfifiha. Bahkan kalau seandainya dia melakukan sholat wajib, dia harus meringankan sholat tersebut. Tsumma idza qada sholatahu ajabahuma. Kemudian kalau dia selesai sholat wajib, baru dia ajabahuma, memenuhi panggilan keduanya. Au yaqulu, atau misalkan orang tuanya manggil dia dan dia dalam keadaan sholat wajib, dia bisa mengatakan subhanallah. Dalam rangka apa? Agar orang tuanya dengar, oh anakku lagi sholat wajib, sehingga orang tuanya bisa memberikan udzur. Ini terkait hukum fikih para jamaah. Baik, simak, para ulama madhab berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama mengatakan bahwasannya apabila anak tersebut sholat sunnah, kemudian ibunya memanggil, maka dia wajib membatalkan sholat tersebut dan memenuhi panggilan ibunya. Sebagian ulama juga mengatakan bahwa seseorang yang sedang sholat kemudian dipanggil oleh orang tuanya atau oleh ibunya, maka dia tidak wajib memenuhi panggilan ibunya, tapi dia harus melanjutkan sholatnya. Sebagian ulama, dan ini dari kalangan madhab Syafi'i, mengatakan apabila orang tuanya memanggil dan dia lagi sholat, maka perlu dilihat, perlu dipertimbangkan, perlu dipikir, kira-kira kalau aku melanjutkan sholat, apakah ini bisa menyakiti hati ibuku atau tidak? Kalau sekiranya tidak menyakiti hati ibunya, silakan lanjut sholat. Kalau sekiranya menyakiti hati ibunya, meskipun sholat wajib, maka harus dibatalkan. Ini perbedaan pendapat. Adapun di kitab ini, Syekh memilih pendapat yang mengatakan bahwasannya apabila sholat sunnah ibunya manggil, maka harus dibatalkan karena hukumnya sunnah. Dan apabila dia sholat wajib, maka sholat wajib lebih didahulukan dibanding memenuhi panggilan ibunya, tapi dengan catatan harus diringankan. Tapi ada pendapat yang lain, merupakan kesimpulan pendapat dalam kitab Ahkamul hukum tentang ibu, yang ditulis oleh Syekhah Wafa binti Syuwailim, seorang perempuan, ulama perempuan. Beliau mengatakan kesimpulannya adalah kalau sholat sunnah dibatalkan, penuhi panggilan ibu. Kalau sholat wajib, jelas wajib didahulukan, panggilan ibu nanti saja, wajib dulu. Nah, kemudian terkait sholat sunnah, maka perlu dilihat kira-kira orang tuanya ini sakit hati tidak kalau tidak dipenuhi panggilannya. Kalau sekiranya orang tuanya tidak sakit hati, maka silakan lanjut sholat sunnah. Tapi kalau sekiranya orang tuanya sakit hati, maka batalkan sholat sunnahnya. Seperti itu. Dan saya lebih cenderung kepada pendapat ini. Sholat sunnah dipanggil ibu, iya kita batalkan, tapi kita lihat dulu. Kita lihat dulu kira-kira orang tua kita marah atau tidak kalau kita lanjut sholat. Kalau sekiranya dia marah, kecewa seperti ibunya Juret, maka kita wajib membatalkan sholat sunnah dan memenuhi panggilan ibu. Tapi kalau sekiranya orang tua tidak marah, maka kita lanjutkan sholat sunnah, karena ada kalanya orang tua yang paham itu dia memberi udzur ke anaknya. Kalau itu memberi udzur ke anaknya, maka saya rasa tidak ada masalah untuk melanjutkan sholat sunnah.
kecuali para jamaah kalau yang memanggil itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mau sholat sunnah mau sholat wajib harus dibatalkan dan lebih mendahulukan seruan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana hadis dari Ubay bin Ka'ab ketika dia sholat, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya, ya Ubay, wahai Ubay, dan dia lagi sholat, tapi Ubay dengar Rasul memanggil, faltafata alaihi, lantas Ubay melirik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia lanjut sholat. Ketika selesai sholat, maka Ubay menemui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah menjawab salamnya, waalaikumsalam. Lantas Rasulullah tanya, ma man'aka ya Ubay antujibani idda'watuka, wahai Ubay, apa yang menghalangimu untuk memenuhi panggilanku ketika aku panggil kamu tadi? Maka Ubay mengatakan, ya Rasulullah, inni kuntu fis shalah, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berada di dalam salat. Lantas Rasulullah mengatakan, afalam tajid fima uhiya ilayya, apakah engkau belum tahu wahyu yang turun kepadaku bahwasanya Allah mengatakan, istajibu lillahi wa rasuli idza da'akum, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya ketika keduanya memanggilmu. Artinya khusus Rasulullah SAW, maka sholat itu harus dibatalkan, mau wajib maupun sunnah. Kemudian faedah yang ketiga para jamaah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya dosa yang dilakukan karena menyakiti orang tua itu dipercepat di dunia, tidak ditunda di akhirat. Buktinya apa? Buktinya ketika ibunya berdoa demikian, maka Allah pun langsung menguji Juraid dan memberi fitnah terhadap Juraid. Akan tapi para jamaah, karena Juraid ini adalah orang yang ahli ibadah, orang yang dekat sama Allah, maka ketika Allah turunkan fitnah kepada Juraid, ketika Allah turunkan ujian kepada Juraid, barra'ahullah, Allah membantu Juraid untuk lepas dari ujian tersebut karena dia dekat sama Allah Azza wa Jalla. Dan dikatakan di sini, wayat haru annahu kana fi bani Israil ala syariatil Injil, dan nampak bahwasanya Juraid ini adalah kalangan dari Bani Israel, yang mana Juraid ini berada di atas syariat Injil. Berarti wa annahu muwahhid, berarti Juraid ini seorang ahli tauhid. Juraid seorang ahli tauhid. Karena dia seorang ahli tauhid, maka Allah memberi dia karomah. Karomahnya berupa apa? Karomahnya berupa Allah jadikan anak tersebut bisa ngomong sehingga menyelamatkan Juraid. Ini keutamaan ahli tauhid atau keutamaan ahli ibadah atau orang yang dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Kalau orang yang dekat sama Allah, iya Allah pasti uji dia, Allah pasti timpakan fitnah ke dia, tapi Allah juga yang akan membuat dia lepas dari ujian karena dia dekat sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian hadis ini ma'asyiral muslimin juga menunjukkan kepada kita ala dha'fi imanihim wa qillati dinihim, tentang lemahnya iman masyarakat sekitar dan rendahnya agama mereka. Buktinya apa? Ketika raja menyuruh menghancurkan gereja di masa itu seperti masjid kita. Ya, karena waktu itu Juraid seorang ahli tauhid, berarti tidak ada patung Yesus di dalamnya. Dia murni beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ternyata ketika raja memerintahkan masyarakat untuk menghancurkan gereja itu atau masjidnya Juraid, maka mereka langsung menghancurkannya. Ini menunjukkan tentang lemahnya iman mereka dan rendahnya agama mereka. Sama ketika komandannya memerintahkan membubarkan kajian, mereka langsung bubarkan kajian. Ini menunjukkan apa? Lemahnya iman mereka dan rendahnya kualitas agama mereka.
Orang lagi ngaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kok dibubarkan. Sama seperti tentara tersebut. Orang lagi ibadah, raja menyuruh menghancurkan masjid, menghancurkan gereja, kok dilakukan dan dihancurkan. Kalau tentaranya imannya kuat, agamanya kuat, tentu tentara itu akan menolak perintah raja. Tapi realitanya tentara itu justru melaksanakan perintah raja, padahal mereka tahu itu adalah su'uma, tempat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian faedah yang kelima, hadis ini dalilun ala anna sholata kanat masru'atun fil umam, bahwasannya salat itu sudah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu. Buktinya apa? Juret salat. Tapi barangkali jumlah rakaatnya beda dengan kita, jumlah waktunya beda dengan kita, karena syariat Bani Israel itu adalah 50 rakaat sesuai dengan hadis Isra Mi'raj. Bani Israel itu totalnya 50 rakaat sesuai dengan hadis Isra Mi'raj. Karena ketika Rasulullah mendapatkan perintah 50 rakaat, itu Musa mengatakan, wahai Muhammad, umatku saja nggak kuat, apalagi umatmu. Naiklah lagi minta keringanan, maka diringankan sampai jadi 5 rakaat. Jadi syariat Bani Israel itu 50 rakaat. Sebagaimana wudhu juga telah disyariatkan kepada umat-umat terdahulu, karena Rasul mengatakan hada wudu'i wudu'ul mursalina min qabli. Ini adalah wudhuku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wudhunya kita itu yang sesuai sunnah, kata Rasul, ini adalah wudhuku dan wudhunya nabi-nabi sebelumku. Berarti wudhu ini telah disyariatkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Muhammad. Berarti sholat juga telah disyariatkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Muhammad. Kemudian faedah yang keenam, hadis ini juga menunjukkan kepada kita karomatun minallahi ta'ala li Juraid, karomah dari Allah terhadap Juraid. Allah beri karomah kepada Juraid. Kenapa? Wala allaha takunu kafaratul lidanbihi, seakan-akan Allah ingin menjadikan karomah ini sebagai bentuk kafarah dosanya Juraid. Karena Juraid sudah berdosa kepada ibunya, lalu Allah timpakan musibah, dan seakan-akan Allah jadikan musibah ini sebagai bentuk apa? Dihapusnya dosa Juraid. Dan juga hadis ini para jamaah menunjukkan kepada kita bahwasannya bicaranya anak yang masih bayi itu menunjukkan bahwasannya qudratullahil azimah, bahwasannya kekuasaan Allah itu sangat agung. Bahkan seorang anak pun Allah dengan mudah membuat dia bisa berbicara. Dan ini telah Allah firmankan dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqulu kun fayakun. Sesungguhnya Allah ketika ingin menghendaki sesuatu, Allah cukup mengatakan kun, jadilah, fayakun, maka terjadi. Ketika Allah ingin menghendaki bayi itu bicara, maka Allah akan katakan bicaralah, maka bayi itu pun bicara. Ketika Allah menghendaki api itu dingin, maka Allah katakan pada api, wahai api, dinginlah, maka dia pun menjadi dingin. Di masa siapa? Ibrahim alaihissalam. Simpel bagi Allah Azza wa Jalla, menunjukkan kepada kita bahwa kemampuan Allah, kekuasaan Allah itu sangatlah luas. Jadi jangan ragu-ragu sama Allah Azza wa Jalla, minta saja sama Allah. Kemudian terakhir, biar ada pertanyaan karena mendekati syuruk, biar nggak terlalu siang kita selesai. Yang terakhir, bahwasanya dikatakan di hadis ini ada 2 bayi yang bisa berbicara. Yang pertama adalah Isa bin Maryam, yang kedua adalah bayi Juraid. Di dalam Sahih Muslim, hadis yang sama itu dikatakan 3. Di mana kelanjutan kisah ini, kelanjutan hadis ini, itu ada seorang wanita yang menyusui bayinya. Kemudian wanita ini melihat
seorang laki-laki dengan tunggangan yang bagus, dengan pakaian yang besar. Kemudian wanita ini mengatakan, Allahumma ja'al ibni mithlahu. Ya Allah, jadikanlah anakku seperti laki-laki itu. Lantas anaknya noleh, melepas empengnya dan berdoa. Anaknya itu yang empeng tadi itu, yang masih nyusu, melepas susunya, kemudian dia berdoa, Allahumma la taj'al ibni mithlaha. Ya Allah, jangan jadikan anakku seperti laki-laki itu. Allahumma la taj'al mithlahu. Ya Allah, janganlah engkau jadikan aku seperti laki-laki itu. Jadi bayinya ngomong. Kemudian gak lama lewat seorang budak perempuan yang dipukulin, dituduh berzina, dituduh mencuri. Tapi perempuan ini mengatakan, hasbiyallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Lalu anak ini noleh ke perempuan itu dan ngomong, Allahumma ij'alni mithlaha. Ya Allah, jadikan aku seperti wanita itu. Ibunya marah, celaka kamu. Aku mendoakan kamu agar jadi laki-laki, kok kamu malah ingin Allah menjadikan kamu seperti perempuan itu. Lantas bayi ini ngomong, adapun laki-laki itu adalah orang yang takabur dan angkuh. Adapun perempuan itu yang dia dituduh berzina, dituduh mencuri, sebenarnya dia tidak berzina dan tidak mencuri. Bahkan dia mengatakan hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dan ini menunjukkan tauhidnya perempuan itu. Maka aku ingin menjadi seperti perempuan itu. Itu bayi ketiga yang bisa ngomong. Lanjutan hadisnya Jurayj. Kemudian bayi keempat yang bisa ngomong itu adalah bayi dalam kisah Masyitoh, tukang sisirnya Fir'aun. Bayinya Masyitoh, ketika Masyitoh mau nyemplung ke periuk yang telah dididihkan airnya, dia ragu-ragu, maka bayinya ngomong. Bayinya ngomong, engkau di atas kebenaran. Akhirnya dia pun masuk bersama bayinya. Kemudian bayi yang kelima yang bisa ngomong adalah bayi yang berada dalam kisah Ashabul Ukhdud. Dalam surat Al-Buruj, kutil Ashabul Ukhdud. Antum bisa baca kisah itu, di situ bayinya bisa bicara. Kemudian yang keenam, bayi yang bisa ngomong yang terakhir itu adalah bayi yang ada di dalam kisahnya Nabi Yusuf. Dikatakan bahwa bayi ini bersaksi dalam ayat wasyahida syahidum min ahliha, dan bersaksi seorang saksi dari keluarga kerajaan. Siapa yang bersaksi ini? Sebagian ulama tafsir mengatakan yang bersaksi ini adalah seorang bayi. Sesuai dengan sabda Nabi SAW bahwa bayi dalam kisah Yusuf itu bersaksi bahwasanya Nabi Yusuf itu tidak berzina dengan perempuan raja, dengan istri Al-Aziz tersebut. Karena bayinya melihat, maka dia bersaksi bahwa Yusuf tidaklah berzina. Jadi total bayi yang bisa bicara itu adalah ada 6, dan kebanyakan semuanya dari kalangan Bani Israel. Adapun dari kalangan kaum muslimin, maka belum ada kisah bayi yang bicara. Jadi luar biasa, Bani Israel itu dipenuhi dengan keajaiban-keajaiban. Tapi ya gitu, betapa banyak keajaiban dari Bani Israel tetap tidak membuat mereka soleh, tetap tidak membuat mereka beriman. Iya, ada yang beriman, tapi sebagian saja. Sebagian besar tidak beriman. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. 10 menit, berarti mungkin bisa 3 pertanyaan. Barangkali ada yang ditanyakan, kita akan jawab singkat insyaallah. Fadhal. Assalam. Apa? 5, banyak sekali. 2. Nanti kurang 1 nanti. 1 aja Pak, 1 dulu, nanti yang lain nanti kalau ada waktu baru dengan lagi. Tadi Pak menceritakan tentang imannya sejiwa, berarti ahli ibadah, tetapi tidak memenuhi panggilan ibunya. Yang saya pertanyakan, apakah si Junaid itu belum mendapatkan ilmu atau memang belum ada ilmu tentang pentingnya orang tua, panggilan orang tua? Apakah belum ada ilmunya atau memang belum belajar tentang lebih penting atau lebih utamanya orang tua?
Barakallahu. Baik. Ada dua penjelasan ulama terkait hal ini. Yang saya baca dari kitab Ahkamul Hukum Ibu tadi itu, yang ini berkaitan dengan sholat sunnah tadi itu. Sebagian ulama mengatakan bisa jadi sholat yang dilakukan jurat itu bukan sholat sunnah, tapi sholat wajib. Tapi karena hatinya terhadap ibunya itu ibunya manggil, maka dia bimbang mana yang lebih didahulukan, sholat ini atau ibunya, karena sama-sama wajib. Sebagian ulama menjelaskan demikian. Penjelasan kedua, sebagian ulama menjelaskan bahwa jurat ini dia punya ilmu. Justru karena dia punya ilmu, dia mujtahid, dia berijtihad dengan ilmunya tadi itu. Ibuku atau sholatku, dia timbang-timbang mana yang lebih didahulukan. Ternyata dia memilih sholat. Karena dia berijtihad, maka ijtihadnya salah. Ijtihadnya salah. Dia berijtihad dengan ilmunya dia, tapi ijtihadnya salah. Ternyata harus ibunya yang lebih didahulukan. Seperti itu. Jadi bukan karena dia nggak berilmu, justru para ulama membawa ucapan jurat sholati wa ummi, sholatku atau ibuku, itu justru menunjukkan dia itu lagi nimbang dengan ilmunya dia, karena dia seorang yang berilmu. Tapi kata para ulama, yang lebih didahulukan adalah ibunya. Kenapa? Karena berdasarkan kaidah fikih, apabila ada dua mudorot, maka yang dipilih itu adalah mudorot yang paling ringan. Mudorot yang paling ringan. Yang apabila terkumpul dua mudorot pada suatu perkara, maka yang harus dihindari itu mudorot yang paling besar. Meninggalkan sholat itu mudorot. Tidak memenuhi panggilan ibu itu juga mudorot. Tapi tidak memenuhi panggilan ibu itu mudorotnya lebih besar. Kenapa? Ada doa mustajabah tadi itu. Sehingga yang dipilih adalah meninggalkan sholat dan memenuhi panggilan ibu. Itu ijtihadnya ke situ, ke arahnya. Jadi ada dua penjelasan ulama terkait hal itu. Wallahu a'lam. Berikutnya, kalau nggak ngacung ini paham atau nggak tahu ditanyakan. Kalau nggak tahu yang ditanyakan, saya yang tanya. Sebutin 6 anak yang bisa bicara tadi. Siapa yang hafal? Testing. Pak, peran kedua dulu. Sambil diinget-inget. Total ada 6 bayi yang bisa ngomong. Sebutin nanti. Ya Pak, betul. Yang maksudnya itu yang bisa menyakiti hati orang tua, apakah benar bisa terkabulkan semua doanya orang tua? Apakah semua doa orang tua terkabulkan? Iya. Yang soleh, iya. Yang nggak soleh juga iya, terkabulkan. Sebagaimana Allah mengabulkan semua doa orang yang terdolimi, baik yang muslim maupun yang kafir. Kalau terdolimi Allah kabulkan. Demikian juga dengan orang tua, mau yang soleh mau yang tidak, Allah pasti akan kabulkan. Karena hadis tersebut yang kita baca minggu lalu, tiga doa yang pasti terkabul, itu Rasulullah SAW sama sekali tidak menyebutkan ini khusus orang tua yang baik saja, tidak. Tapi umum, setiap doa orang tua kepada anaknya mustajabah. Akan tetapi barangkali kesolihan orang tua itu menjadikan doa orang tua lebih cepat terkabul dibanding orang tua yang tidak soleh. Tapi apakah dikabulkan dua-duanya? Tetap akan dikabulkan oleh Allah. Karena Allah sudah mengatakan, berdoalah kepadaku maka aku akan ijabah. Jadi pasti dikabulkan oleh Allah. Nggak mungkin nggak dikabulkan. Mau yang fajir, ahli maksiat, ahli bid'ah pun tetap akan dikabulkan doanya. Apa buktinya itu? Berapa banyak orang kafir berdoa minta rizki, jadi kaya, Allah kasih
kaya. Buktinya apa? Itu rumahnya gede-gede. Perumahan Cina itu besar. Ini bukti bahwa Allah mengabulkan doa mereka. Padahal mereka berdoanya di depan patung, tapi Allah kabulkan doa mereka sebagai bentuk istidroj kepada mereka, sebagai bentuk mendahulukan nikmat dunia mereka, disegerakan di dunia biar nanti di akhirat gak dapat apa-apa. Jadi Allah kabulkan semuanya. Orang tua soleh maupun tidak soleh Allah akan kabulkan. Ada lagi? Kalau ada yang tanya, nggak jadi pertanyaan saya. Nah, tangisan itu tangisan bahagia. Tangisan bahagia karena ketemu anaknya. Ketika anaknya bertemu dia menangis. Kalau saya bilang, ya dia sedih karena dia masih kangen sama anaknya. Kalau kita jadi orang tua nanti, kalau udah sepuh, apa yang kita inginkan terhadap anak kita? Apa yang kita inginkan terhadap anak kita? Anak kita udah besar. Kita kepingin kalau bisa ini anak gak usah besar, kecil terus saja, biar tawannya, lucunya itu masih ada. Karena dia udah besar, akhirnya kita lari ke cucu. Jadi cita-cita orang tua ketika dia di usia yang lanjut, di usia yang sepuh itu apa? Ingin bersama anaknya, nggak mau jauh-jauh sama anaknya. Makanya ketika kita merantau, dan memang itu keperluan kita, nafkah kita untuk keluarga, dan itu wajib masalahnya. Ya, dan keluarga itu didahulukan di dalam nafkah dibanding orang tua. Paham nggih? Keluarga itu didahulukan dibanding orang tua itu hanya dalam satu keadaan saja, yaitu dalam perkara nafkah. Selain perkara nafkah, maka orang tua didahulukan. Paham sampai sini? Nah, maka kita merantau untuk nafkah ini. Sehingga apa? Sehingga kita perlu sering-seringnya telepon orang tua kita. Orang tua kalau jauh dari anak, dengar suaranya aja sudah senang. Jenengan saja kalau jenengan kerja, istri panjenengan ngerekam video anak panjenengan atau suara panjenengan, itu senangnya minta ampun. Seneng banget, kangen. Itu saya rasakan waktu dulu Covid 2 tahun itu, setahun tidak pulang ke Surabaya. Itu cuman denger anak saya direkam itu senang sekali. Dan itu juga akan dirasakan orang tua ketika dia udah tua, anaknya udah gede. Meskipun anaknya udah gede, orang tua ini tetap akan menganggap dia masih kecil. Buktinya apa? Jenengan datang disiapkan makanan, jenengan pergi disiapkan bekalnya lagi, dicium lagi, persis seperti jenengan kecil dulu. Itu kita. Insya Allah jenengan mengalami. Kalau saya belum, karena saya belum, anak saya masih kecil. Tapi jenengan yang anaknya udah besar mungkin atau udah punya cucu, pasti akan mengalami itu. Tetap menganggap anak ini masih kecil, sama seperti dulu. Itu yang diinginkan oleh orang tua. Jadi kalau kita udah merantau, kita udah jauh, sering-sering telepon. Sering-sering telepon. Gak ada perlunya Ustaz. Gak ada perlu, gak apa-apa. Basa-basi saja. Dalam rangka mengobati rasa kangennya. Rasa kangen itu gak bisa diobati kecuali kita pulang. Tapi kita gak mungkin bisa pulang karena kita jauh. Maka harapannya suara kita, wajah kita ketika video call itu sedikit mengobati rasa kangen mereka. Sedikit saja mengobati rasa kangen mereka, karena mereka udah kangen banget. Namanya anak udah usia kepingin didampingi anak. Insya Allah demikian solusinya. Dan itu insya Allah dimaafkan, karena memang itu kewajiban kita untuk memenuhi nafkah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau nggak ada, udah ini kita tutup karena udah habis waktunya, masuk syuruk. Pokoknya sekarang ini kita kajian 5.15 kita selesai, karena syuruknya 5.15 biar tidak terlalu siang, sehingga panjenengan bisa melakukan aktivitas
sebagaimana biasanya. Semoga bermanfaat. Allah berikan istiqomah kepada kita. Allah jadikan kita termasuk di antara orang-orang yang berbakti kepada orang tua, dan Allah jadikan kepada kita termasuk di antara orang tua yang soleh terhadap anak kita. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.